Jadi, di video kali ini kita akan menjelaskan alur atau tahapan untuk membuat portofolio saham. Nah, pertama-tama kita kumpulkan dulu data-data perusahaannya. Data keuangannya ini, yang pertama kita mencari data keuangan dari laba kotornya yang di tahun 2023. Setelah didapat laba kotor dari seluruh perusahaan, selanjutnya mencari total aset dari perusahaan-perusahaan tersebut dan dilanjut mencari dividen. Lalu yang terakhir kita mencari price atau harga saham dari perusahaan tersebut di tahun 2023. Selanjutnya kita akan mencari GPA dari keseluruhan perusahaan tersebut. Setelah didapat keseluruhan GPA-nya dari keseluruhan perusahaan tersebut, setelah itu diurutkan dari GPA terkecil ke GPA yang terbesar. Lalu dikelompokkan berdasarkan perhitungan berikut. Untuk GPA-nya itu kita mencari rentang total untuk mencari kuintilnya. Rentang total yang didapat adalah 24,52998 dengan lebar kuintil sebesar 4,905996 sehingga didapat kelompok B1-nya mulai dari minus 0,54360 hingga 4,362398. Perusahaan yang terdapat di kelompok B1 yaitu perusahaan FAST hingga perusahaan LPPF. Selanjutnya untuk di kelompok B2 mulai dari 4,362396 hingga 9,268392 didapat perusahaan yang masuk ke kelompok B2 yaitu perusahaan ASGR. Dan di kelompok G3 dan G3 yaitu mulai dari 9,268392 hingga 14,17438 dan G4 mulai dari 14,1743888 hingga 9,08038. Tidak ada perusahaan yang masuk ke kelompok G3 dan G4. Untuk perusahaan yang masuk ke kelompok G5 mulai dari 19,08038 hingga 23,9838 yaitu perusahaan EKAD dan juga DKFT. Selanjutnya setelah kelompok GPA yang sudah ditentukan, kita mencari kelompok dividen yield dari kelompok D1 hingga D5. Dengan rumus dividen yield-nya itu adalah dividen dibagi dengan price, sehingga dapat rentang totalnya yaitu 0,61353 dengan lebar kuintilnya 0,122706. Sehingga didapat kelompok D1 mulai dari minus 0,20323 hingga minus 0,080524. Yang masuk ke dalam kelompok D1 yaitu perusahaan AALI. Untuk kelompok D2 mulai dari minus 0,080524 hingga 0,042182 didapat perusahaannya itu dari JLPT hingga perusahaan MLIA. Lalu untuk kelompok D3 mulai dari 0,042182 hingga 0,164888 didapat perusahaannya itu dari perusahaan SMDR hingga perusahaan FISH. Untuk kelompok D4-nya yaitu mulai dari 0,164888 hingga 0,2875994 didapat perusahaannya yaitu BSSR hingga perusahaan GIHD. Dan perusahaan yang masuk ke kelompok D5 itu mulai dari 0,287594 hingga 0,4103 yaitu perusahaan MBAP. Setelah didapat pengelompokan dari D1 hingga D5 dan juga pengelompokan dari D1 hingga D5, maka kelompok kami memutuskan untuk menganalisis perusahaan PBSA yang terdapat di kelompok D4. Setelah itu, mencari data keuangan dari perusahaan PBSA di tahun 2019 hingga 2024 dan juga perusahaan pesaing dari PBSA kami memilih perusahaan TOPS dan juga perusahaan DGIK yang sama-sama berada di sektor konstruksi. Mencari data keuangan dari 2019 hingga 2024 yaitu dengan data keuangan total aset, total liabilitas, total ekuitas, penjualan bersih, laba kotor, dan laba atau rugi tahun berjalannya. Setelah itu mencari total jumlah saham beredar, dividen yang dibagikan, harga saham, dan juga dividen yang dibagikan per sahamnya. Setelah itu mencari perhitungan return on equity-nya atau ROE dengan rumus laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas, sehingga didapat untuk perusahaan PBSA ROE-nya yaitu 27,73%, untuk perusahaan TOPS yaitu sebesar minus 3,19%, dan perusahaan DGIK sebesar 7,10%. Setelah didapat ROE-nya, kami mencari debt to equity ratio atau DER ratio dengan membagi total liabilitas dan total ekuitasnya, sehingga didapat untuk debt to equity ratio untuk perusahaan PBSA sebesar 0,4453, untuk perusahaan TOPS sebesar 2,9027, dan untuk perusahaan DGIK yaitu sebesar 0,749. Setelah itu, kami mencari dividen yield-nya. Rumus dividen yield yaitu dividen per share atau dividen per lembar saham dibagi dengan price atau harga sahamnya, sehingga didapat dividen yield untuk PBSA yaitu sebesar 4,64%, untuk perusahaan TOPS dan juga DGIK yaitu sebesar 0% karena
exit value-nya, sehingga didapat untuk margin of safety perusahaan PBSA yaitu sebesar 57%, perusahaan TOPS sebesar minus 9%, dan perusahaan DGIK sebesar minus 61%. Setelah itu kalian mencari gross profit margin dari ketiga perusahaan tersebut. Dengan rumusnya, yaitu penjualan dibagi dengan laba kotor, di mana untuk perusahaan PBSA didapat gross profit marginnya yaitu sebesar 18,63%, untuk perusahaan TOPS sebesar 0,81%, dan untuk perusahaan DGIK sebesar 13,62%. PT Paramita Bangun Sarana Tbk atau PBSA juga disebut PBS bergerak dalam bidang konstruksi, bangunan sipil, pengembangan infrastruktur, proyek mekanikal, dan proyek kelistrikan. Perusahaan ini didirikan pada 27 November 2002. Perusahaan ini memperluas bisnisnya ke industri kelapa sawit dengan mengembangkan bulking stadion di Bagendang, Kalimantan Tengah. Perusahaan juga memiliki anak perusahaan di Malaysia bernama Paramita Bangun Saran SDN BHD. Kantor pusatnya berada di Jalan Sisingamangaraja 59, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanggal terdaftar di BI pada tanggal 28 September 2016, PBSA menawarkan saham kepada publik dengan harga 1.200 per lembar saat IPO, sebanyak 300 juta lembar saat ditawarkan dalam IPO PBSA. IPO PBSA berhasil mengumpulkan dana sebesar 360 miliar. PBSA menunjukkan fundamental yang kuat dengan tren pertumbuhan penjualan dan laba yang konsisten. Rasio keuangan seperti ROE, DER, dan dividend yield berada dalam zona sehat. Saham PBSA juga dinilai undervalue berdasarkan nilai intrinsik dan margin of safety yang tinggi, menjadikannya kandidat menarik untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Namun, kenaikan liabilitas di tahun 2024 perlu diawasi lebih lanjut. PT Totalindo Eka Persada Tbk atau TOPS atau Totalindo merupakan perusahaan konstruksi bangunan yang mengkhususkan diri pada bangunan bertingkat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dengan pengembangan mall dan kondominium Taman Anggrek. Beberapa proyek besar lainnya adalah Hotel Mulia Senayan, Kalibata City, dan Podomoro City Medan. Selain gedung, perseroan juga mempunyai beberapa proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalan layang, dan jembatan. Kantor pusat berlokasi di Jalan Tebet Raya 14A, Jakarta Selatan. Tanggal terdaftar di BEI 16 Juni 2017. TOPS menawarkan saham kepada publik dengan harga Rp600 per lembar saat IPO. Sebanyak 1,04 miliar lembar saham ditawarkan dalam IPO TOPS. IPO TOPS berhasil mengumpulkan dana sebesar 625 miliar. Perusahaan TOPS berada dalam kondisi finansial dan operasional yang sangat tidak sehat, ditandai dengan laba negatif hampir sepanjang periode, penurunan drastis harga saham, tidak ada dividen, DER tinggi, dan ROE negatif, valuasi intrinsik minus, dan MOS negatif. Ini menjadikan TOPS sebagai saham berisiko ekstrim yang tidak cocok untuk investasi konservatif atau bahkan moderat. Perlu analisis lanjutan dan kehati-hatian tinggi jika mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham ini, bahkan untuk tujuan spekulatif. PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau DGIK adalah perusahaan kontraktor umum swasta terbesar di Indonesia dengan kegiatan usaha terutama di bidang konstruksi dan teknik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan telah menyelesaikan lebih dari 134 proyek infrastruktur dan lebih dari 170 proyek gedung. Portofolio perusahaan meliputi Gedung Bursa Efek Indonesia, City Line Tower Surabaya, dan Kompleks Grand Indonesia. Perusahaan juga memiliki unit bisnis di bidang real estate, energi, dan pertambangan melalui anak perusahaannya. Alamat perusahaan di ITS Tower lantai 21, di Faro Park, Jalan Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta Selatan. Tanggal terdaftar di BEI 19 Desember 2007. DGIK menawarkan saham kepada publik dengan harga 150 per lembar saat IPO. Sebanyak 3,5 miliar lembar saham ditawarkan dalam IPO DGIK. IPO DGIK berhasil mengumpulkan dana sebesar 525 miliar. Perusahaan DGIK menunjukkan beberapa perbaikan dari sisi profitabilitas, tetapi kinerjanya masih belum konsisten dan tidak membagikan dividen. ROE yang rendah, intrinsic value yang sangat kecil dibanding harga pasar, serta MOS negatif ekstrim menunjukkan bahwa saham ini secara fundamental tergolong sangat overvalue dan berisiko tinggi. Cocok untuk investor yang sangat agresif dan spekulatif, bukan untuk investor konservatif atau jangka panjang.